Iya Kak, Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai ya untuk di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi alhamdulillah kita sudah ada di pertemuan kedua di hari ini untuk materi terkait dengan cyber security analyst ya. Nah, jadi di materi ini kita akan melanjutkan lagi terkait dengan praktek materi yang telah kita laksanakan sebelumnya ya. Jadi di materi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan basic scanning ya. Jadi kita melakukan scanning untuk mengetahui adanya vulnerability atau kerentanan yang ada pada suatu target. Nah, jadi scanning ini ada berbagai macam jenis scanning sebenarnya. Ya, ada direct scanning dan non direct scanning ya. Jadi bedanya kalau yang direct scanning, proses scanning itu dilakukan secara langsung ya antara perangkat attacker dengan target gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang non direct scanning ini proses scanning dilakukan melalui pihak ketiga. Dan scanning ini macam-macam, ada scanning ke aplikasi, ada scanning ke sistem operasi, ada scanning ke network, ya. Ah, ada scanning ke layanan cloud dan berbagai macam jenis lainnya ya. Jadi tidak mungkin menemukan adanya kerentanan celah di sistem kalau kita kalau kita tidak melakukan scanning ya. Nah, jadi scanning di sini tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi terkait dengan kondisi target ya. Jadi dari informasi itu selanjutnya kita analisa mana bagian-bagian tertentu yang memiliki kerentanan yang bisa kita pentest gitu, yang bisa kita hack gitu. Nah, jadi ini ethical hacking tujuannya untuk mengkonfirmasi kerentanan yang ada di dalam sistem ya. Jadi bagaimana caranya kita tahu kalau sistem sistem kita sudah aman atau belum kalau kita sendiri belum membuktikan itu. Yaitu dengan melakukan serangan hacking ke dalam internal sistem kita sendiri dan kita coba melihat seperti apa perilakunya gitu. Apakah betul ada kerentanan di dalam? Kemudian apakah sistem kita ini resilient ya dari sisi ketahanan dia cukup baik? Nah, kita bisa konfirmasi itu melalui tahapan ethical hacking ya. Jadi saya langsung share screen. Ah, jadi ini lab yang kita gunakan untuk belajar ethical hacking kemarin ya. Sebentar. Nah, jadi ini target. Ini adalah sistem operasi Ubuntu server. Jadi ini yang kita targetkan dalam aktivitas hacking. Kemudian ini adalah Kali Linux. Jadi Kali Linux di sini kita gunakan untuk melakukan hacking. Jadi cukup banyak tools yang tersedia di Kali Linux yang bisa kita explore untuk kebutuhan hacking. Jadi kemarin kita sudah mengetahui ada kerentanan ya pada suatu layanan FTP ya. Jadi kita scanning, kalau kita coba lihat history perintahnya kemarin, nah, ini history yang kita gunakan kemarin. Nah, kita bisa pakai perintah ini untuk melakukan scanning vulnerability ke dalam port 21 untuk mengetahui apakah ada kerentanan di sana ya. Nah, ini saya copy passwordnya kali.
Dia proses scanning dulu, kita tunggu sampai selesai. Nah, udah. Jadi kita ketahui bahwa port 21 yang ada di target ini memiliki kerentanan ya. Ya, betul. Yang pakai Mac juga sama, Pak. Sama aja sih sebenarnya. Kalau di Mac itu kalau nggak salah ada tools untuk virtualisasi tersendiri dia. Tapi untuk ISO yang Anda gunakan sama ya. Untuk ISO yang digunakan sama. Mungkin yang membedakan hanya tools virtualisasinya saja ya. Kalau tidak salah kalau tidak salah di Mac itu bawaan ya. Namanya apa itu? Saya lupa. Apa itu Pak Hamdi? Nah, apa tools untuk virtualisasi itu di Mac? Nah itu saya belum tahu malah Pak. Oh gitu. Iya nih, kemarin saya kan berhalangan hadir. Oh Jadi gitu. coba saya cari Tapi dulu Pak. kalau semacam virtual box ada nggak di sana? Sema- Virtual box, Semacam virtual nggak, box. Oh, nggak ada. Saya coba cari dulu. Mungkin perlu download dulu ya. firmware atau virtual box ada? Nggak ada. Firmware. Tapi yang panduan instalasi lab udah dapat sebelumnya. Belum. Oh belum. Tah, saya kirimkan di chat. Silakan Anda download ulang lagi. Siap. Jadi tidak ada masalah. Anda mau pakai Windows atau Anda mau pakai Linux, tidak ada masalah. Tetap bisa ya. Selama Anda bisa menjalankan sistem operasi ini. Jadi ini kita pakai dua Pak ya. Kita pakai dua ya. Jadi di sini ada yang saya pakai buat target. Jadi target itu Metasploitable. Ini Ubuntu server. Terus ada Hmm. kali Linux ya. Jadi memang Metasploitable ini memang Ubuntu server yang memang sengaja didesain untuk belajar hacking ya. Jadi memang dia sengaja disetting untuk mengandung vulnerability, untuk memiliki kerentanan yang kerentanan itu kita berusaha cari. Setelah kita dapat kerentanannya, baru kita eksploitasi. Kalau rekaman sebelumnya udah dapat, Pak. Tadi pagi saya sudah minta, cuman belum dapat. Oh, Belum dapat, Pak. belum dapat. Saya langsung upload saja dari sini ntar. Eh, Silakan Anda subscribe dulu channel YouTube saya. Nanti Anda bisa nonton di sana. Jadi namanya Zulkifli Said. Jadi saya ada sempat kirimin drive-nya sih. Mungkin belum sempat di ini. Ini di subscribe dulu Suki. Zulkifli Said. Saya langsung uploadkan juga sekarang. Jadi selesai materi nanti kita langsung punya dua rekaman materi ya. Oke Oh, Pak. sebentar. Yang rekaman. Ya. Aku udah subscribe, Kak, dari dulu. Oh gitu. Sudah dari dulu. Wah, luar biasa ternyata ini. Aman-aman. Ah, Makasih Pak sudah sempat di subscribe. Ya, kemarin sempat belajar-belajar juga sih lewat YouTube. Oh iya, ternyata ketemu channel saya. Cocok sudah ini. Sudah saya upload. Nanti yang rekaman pertama langsung saya kirimkan linknya Pak. Ini sementara ya. Karena kalau yang di Google Drive memang dia agak lama nih. Kalau di YouTube proses uploadnya bisa lebih cepat sih. Jadi sambil materi nanti sambil saya langsung kirimkan. Oke Pak ya. Oke Pak, siap. Untuk toolsnya juga sebentar. Saya coba uploadkan dulu. Saya coba cari ethical hacking. Lab, lab hacking. Setting up step by step lab, Pinet lab. Bentar. Ya apa? Yang biasa susah di download itu ini sih. Apa firmware? Jadi firmwarenya bisa saya uploadkan saja ya. Kalau kalau Metasploitable itu kan saya rasa nggak susah downloadnya.
sama Oke. kali Linux. Cuman yang susah, yang agak susah download itu firmware. Karena firmware itu harus pakai registrasi segala dia. Iya, ini saya perlu registrasi. Ah, Lumayan ribet. ribet sekarang. Firmware udah ribet sekarang semenjak sudah diakuisisi sama Broadcom. Firmware ini size-nya itu sekitar size-nya itu kurang lebih sekitar 700 mega kalau nggak salah itu. Firmware. VMware. Ini VMware Workstation. Ini. Nanti teman-teman tinggal download saja di Drive. Ah, tuh, lagi proses upload ini. Jadi dua di-upload ini sekarang. Rekaman materi ini udah 77% kan ya? Ini Mohon maaf, Pak. ya, Halo. Ya, 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 ya. itu upload di Google Drive-nya lewat email yang sebelumnya diberikan kan? Oh, enggak, ini link baru ini. Ntar saya langsung kirimkan linknya. Oh, begitu. Oke, Ini, oke. ini, Karena ini, saya ya. kemarin saya kemarin cari nggak ada di Google Drive saya. Ini link baru lagi nih. Ini Oh, khusus oke, Pak. firmware saja yang susah di-download ya. Oke, oke, Pak. Siap, siap. Sama ini rekaman materi. Nah, oke. Oh, jadi nanti ini pertemuan satu selesai ini kan ada rekaman langsung saya uploadkan lagi. Oke? Ah, Baru gabung Pak, ya, baru pulang. ya gimana Pak? Izin Pak, saya baru gabung, baru pulang. Oh ya boleh boleh Pak. Silakan Pak. Nggak apa-apa Pak. Ini baru dimulai juga kok ini. Ini baru dimulai. Nah, gini. Jadi masih ingat tahapannya kemarin ya? Tahapannya kemarin kan kalau saya coba tuliskan itu dari sini nih. Bentar, saya tuliskan dulu biar enak. Biar kita refresh kalian, teman-teman. Ah, ini jadi bentar. Jadi dari sini, ini saya copy dulu. Jadi ini perintah untuk scanning entire network ya. Perintah untuk melakukan scanning ke dalam jaringan. Jadi kalau kalau seperti ini coba lihat ini kan ada IP saya kan berapa ini? Config IP saya itu kan 132 ya. Terus di sini netmask 255.2550. Nah, jadi kalau saya mau scanning ada perangkat apa saja di dalam jaringan, berarti saya bisa tulis seperti ini. Jadi ini perintah scanning eh, jaringan ya dengan subnet mask 255.0. Kalau 255.255.255.0 kan kalau kita nyatakan dalam prefix seperti ini ya, 024. Ini artinya scanning dari rentang 0 sampai dengan 254 alamat IP. Itu. Nah, jadi kita lihat itu dari 0 sampai 254 alamat IP mana yang aktif. Seperti itu. Dari rentang. Nah, jadi kalau kemarin saya scanning sudo nmap min ss ini ya, cache kurang empatnya di belakang. Nah. Jadi ini scanning ke dalam seluruh jaringan ini. Ini scanning dalam seluruh jaringan. Nah, itu keluar. Ada berapa ini? Ada 5 ya. Ada 5 host yang aktif. Tapi yang menurut saya berpotensi untuk diretas itu yang seperti ini. Jadi kita dahulukan yang banyak membuka port gitu. Kenapa yang harus yang banyak membuka port? Artinya banyak jalur yang bisa kita uji untuk mengetahui ini ada kerentanannya apa enggak gitu. Nih, 111, 139, port 445, port 5. Jadi coba lihat, coba kita bandingkan dengan komputer yang lain gitu. Ini cuma satu, ini nggak ada malah sama sekali dia buka portnya. Ini satu port yang terbuka. Jadi kalau komputer itu kalau terlalu banyak membuka port itu rawan.
Apalagi kalau port yang dibuka, layanan yang dibuka ini ternyata ada miskonfigurasi di situ. Nah, itu bisa di tes gitu untuk kita ketahui ada kerentanan apa enggak. Nah, jadi untuk perintah yang kedua, kita mulai melakukan scanning secara spesifik ke target. Nah, jadi kalau ini kan masih dalam satu rentang IP. Nah, kalau kalau scanningnya mulai spesifik, kita bisa langsung menuliskan alamat IP target. Nah, jadi dalam hal ini, ini yang menurut saya bisa kita targetkan gitu kan. Karena dia banyak membuka port gitu kan. 131. Nah, kemudian kemarin kan kita pakai parameter min A ya. Parameter min A itu artinya scanning untuk mengetahui OS detection. Parameter min A itu scanning untuk OS detection, service scanning, eh, port scanning ya. Ini. Jadi parameter min A ini dia bisa banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari target kalau menggunakan ini. Saya clear dulu layarnya, saya paste lagi di sini, saya enter. Nah, dia scanning itu. Jadi Nmap ini baik di dalam internal jaringan maupun di eksternal eksternal jaringan bisa kita pakai ya. Jadi misalkan kalau targetnya kita di internet, di sini tinggal ganti domainnya saja. Misalkan mau www apa gitu kan. Tapi kalau yang kita scanning itu masih dalam internal jaringan, kita cukup spesifik tuliskan seperti ini saja alamat IP-nya. Nah, langsung keluar dia. Ada keluar informasinya ini. Coba lihat. Ini port 21 FTP. Kita bisa bahkan tahu sampai dengan apa ini? Kita bisa tahu sampai dengan versi aplikasi yang digunakan. Ini kan pasti kita bertanya-tanya, dia ada port FTP nih, berarti bisa buat FTP kan file transfer protokol ya. Itu biasa kita gunakan di server untuk kebutuhan download dan upload file dokumen. Nah, terus kita scanning untuk tahu aplikasi FTP-nya ini apa. Ini kan servisnya. Ini aplikasinya. VS FTPD berarti digunakan. Nah, jadi sebenarnya scanning itu mencari informasi seperti ini. Ya, mencari informasi versi. Jadi semakin banyak informasi yang kita dapatkan tentang target, maka semakin terarah juga jenis serangan yang mau kita lakukan. Nah, ini kan kita tinggal cek semua ini. Ini ada kerentanan apa enggak ini? Ah. Nah, ini sering banyak terjadi. Ini sering banyak terjadi IT support, network engineer, pokoknya satset gitu lah. Misalkan install aplikasi di komputer yang ada di kantor Windows misalkan. Jadi langsung di-download saja itu softwarenya, langsung di-download softwarenya, langsung diinstal. Tapi tidak ada proses pengecekan terlebih dahulu. Memang ini betul aman nggak untuk saya install di dalam server. Ah, nah, kadang-kadang kita tidak verifikasi dulu. Karena kalau kita menginstal aplikasi yang diidentifikasi mengandung celah, nanti hacker dia bisa masuk dari sana. Nah, ntar saya tunjukkan caranya bagaimana. Kita cari tahu ini kita cari tahu. Apalagi kalau dapat hacker yang jago ini ya, apalagi dapat hacker yang jago threat hunter ya, threat hunting. Dia bisa dia bisa terjun ke deep web, dia bisa masuk ke deep web hanya untuk sekedar mencari tahu ini ada kerentanan apa enggak ini, ada exploitnya apa enggak ini. Gitu ya. Jadi
Kita konfirmasi dulu ini. Kita konfirmasi dulu kebenaran dari aplikasi yang berjalan di sistem untuk tahu adanya celah apa tidak. Nah, takutnya kita kita lebih didahului oleh hacker gitu. Ya, jadi ini cara-cara yang dipakai oleh hacker. Kita pakai juga caranya mereka untuk menguji. Tapi tujuannya kita di sini adalah untuk mengetahui terlebih dahulu kalau ada kerentanan. Untuk selanjutnya nanti kita lakukan yang namanya patching. Nah, jadi kalau diketahui ini ada kerentanan berarti artinya apa? Artinya ada solusi nih. Bisa jadi mungkin kita upgrade, cari ke versi yang lebih stabil, cari ke versi yang lebih aman. Terus kita lakukan scanning ulang lagi untuk mengetahui ini tetap bisa dieksploitasi apa enggak itu. Makanya makanya pekerjaan security itu pekerjaan terus-menerus. Orang yang kalau sudah terlanjur terjun ke pekerjaan yang berhubungan dengan security, itu pasti dia harus bertugas untuk melakukan scanning, patching, dan lain sebagainya. Karena jenis serangan berkembang. Kalau orang security-nya juga tidak up to date, bisa-bisa kita ketinggalan informasi. Sehingga sistem kita selanjutnya di sini bisa dihack gitu. Jadi aplikasi yang kita gunakan sekarang ini tidak ada jaminan akan aman terus ke depannya. Untuk saat ini aman, tapi kita tidak tahu 3-4 tahun kemudian mungkin ini sudah ditemukan adanya celah di situ. Sehingga kita harus update juga supaya kita bisa melakukan pencocokan terkait dengan tren serangan yang terjadi di luar sana dengan kondisi sistem internal kita gitu. Nah, jadi saya tahu di situ ada banyak port terbuka 1099, 54, 514, 513. Nah, jadi mudahnya saya tinggal melakukan apa kemarin? Melakukan vulnerability scanning. Jadi saya sudah tahu ada beberapa port yang terbuka. Saya coba lakukan scanning untuk mengetahui adanya kerentanan. Melakukan vulnerability scanning. Kalau ini ini kita bisa tetap pakai nmap. Jadi perintahnya scriptful. Ini artinya vulnerability scanning. Kemana? Ke alamat IP target. Terus saya ingin spesifik ke port berapa? Misalkan yang mau saya spesifikkan di sini itu adalah port 21 yang mau saya uji. Ah, ini saya copy. Ini kan saya coba. Jadi kita bisa perintah ini bisa kita ulang-ulang ini. Ini kan ke port 21. Misalkan kalau ternyata saya tidak temukan ada celah di sini, kita bisa ke port yang lain. Misalkan ke port 22, ke port 53 ya. Jadi scanning kita bisa scanning satu persatu gitu. Kita bisa scanning. Tapi sekarang saya mau fokus ke port 21 dulu. Ah, ah. Enter. Sudo nmap, script scanning, terus alamat IP-nya. Kita tunggu sampai selesai. Hmm. Nah, keluar ini ya. Jadi inilah salah satu kelebihannya Kali Linux ya. Jadi Kali Linux itu dia bisa connect dengan database yang ada di internet ya. Jadi ada kita sebut dengan CVE ya. Ada yang kita sebut dengan CVE. Jadi CVE itu artinya Common Vulnerability Exposure. Jadi sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kerentanan aplikasi itu sudah ada orangnya yang bekerja di sana ya. Ada yang kita sebut dengan security researcher. Jadi security researcher itu para peneliti, engineer yang meneliti aplikasi-aplikasi yang ada di internet untuk mengetahui ini ada kerentanan,
Ini tidak ada kerentanannya. Ini ada kerentanannya dengan tingkat skor yang sekian, yang tinggi. Nah, jadi ketika ditemukan adanya kerentanan, itu nanti akan dituliskan ke dalam CVE. Ke dalam CVE. Jadi tugas kita sebagai seorang security engineer, saat kita ingin menginstal aplikasi ke dalam server, ke dalam aplikasi, kita cek dulu nih di CVE. Jangan-jangan ada lagi di CVE ini ya. Ketika ada di CVE, hati-hati. Tapi tidak semua yang ada di CVE itu bisa diretas ya. Kita lihat lagi nanti skornya, karena skornya ada critical. Kalau critical sudah pastilah high, normal, low. Jadi kalau dia masih normal, low atau medium itu masih bisa ditoleransi lah. Tapi kalau dia udah masuk ke area ini critical high, nah itu harus hati-hati. Nah, jadi kalian bisa cek di mana itu. Nah, kalian bisa cek di sini di CVE. Nanti tinggal ditulis saja CVE. Nah, enter. Nah, ini. Common Vulnerability Exposure. Nah, ini. Di sini nanti tinggal cari. Nah, kita bisa langsung masukkan CVE-nya atau kita bisa langsung masukkan nama aplikasinya. VSFTPD titik 2 titik 3 titik 4 enter. Nah, ini ternyata ada. Ternyata VSFTPD ini ada kerentanannya. Di sini ada yang 2011, 2523 dan ada 2011 0762. Ayo kita lihat klik. Nah, diarahkan ini. Nah, jadi coba kita lihat di situ. Ada informasi apa saja. Nah, ini. Nah, ini 2011 2000 ah, learn more. Jadi ini ada kerentanannya nih. Dari kalau mau lihat skornya kita bisa masuk ke CVSS ya. Ini kalau ini kan ada kerentanan. Terus kalau mau lihat seberapa tinggi skornya, kita bisa ceknya di CVSS ini. Nah, di sini ada CVSS. Common Vulnerability Scoring System. Nah, misalkan saya langsung aja dari Google. VSFTPD 234 CVSS. Nah, di sini ada dari NIST ya. NIST.gov. Ini kita lihat. Coba lihat ini apa. Critical, Pak. Berarti critical. Jadi semakin tinggi skornya, semakin besar potensinya untuk dihack, semakin besar potensinya untuk diretas. Karena kenapa? Karena semakin tinggi skor critical, berarti semakin rentan vulnerability-nya ya, semakin memiliki kerentanan yang tinggi. Nah, kita coba konfirmasi saja. Nah, ini ya sama ya nilai skor CVA-nya ya. Nah, jadi saya tahu ini vulnerable dan memungkinkan untuk bisa dieksploitasi. Nah, ini sekarang kita tinggal cari search exploit. Nah, jadi di Kali Linux itu ada program untuk melakukan scanning untuk mencari tahu adanya exploit. Jadi kan ini kan udah ada database-nya ya. Jadi Kali Linux ini sudah dilengkapi dengan database exploit, database kerentanan. Nah, itu kita bisa pakai. PSFTD ini. Jadi ada dua, ada yang ditulis dengan Ruby dan ada yang ditulis dengan Python. Nah, jadi kalau dia ditulis dengan Ruby, ini biasa bisa dijalankan di Metasploit. Karena rata-rata exploit yang ditulis di Metasploit itu rata-rata ditulis dengan bahasa programan Ruby. Jadi kita bisa pakai Metasploit di sini. Nah, terus kita juga bisa pakai Python. Nah, ini exploit yang ditulis dengan Python. Jadi saya tinggal cari. Jadi namanya kan locate 49757 ya. Ini nama exploitnya. Nah, exploit 49757 itu ada di sini. Berarti saya bisa masuk ke directory itu.
Tapi sebelumnya saya izin ini, saya mau izin tanya dulu. Ini teman-teman udah ada basic di Linux kah? Halo? Sudah, Pak. Oke, sudah ada yang lain ada. Mas Ihsan ya. Mas Ihsan sering oprek server ya, server Linux ya. Yang dikonfig apa Mas Ihsan? Dulu saya pakai Ubuntu, Pak. Oh, Ubuntu server ya. Kemudian pakai Fedora juga. Fedora. Iya. Oke, berarti ada Mas Ihsan ya. Yang lain gimana? Belum nggak? Oh, belum. Jadi ini apa? Kalau Ya, kalau saya belum, Pak. begitu. Eh, Sedikit. sedikit. Oke, nanti kita refresh masalah perintah Linux lah ya. Jadi disimak aja dulu. Nanti saya kirimkan playlist untuk belajar perintah Linux gitu ya. Karena apa kita ndak banyak waktu gitu ya. Kalau saya mau kembali ke perintah Linux pasti nanti akan butuh banyak waktu kan. Butuh waktu lama gitu. Sementara waktu kita terbatas gitu ya. Jadi kita fokus ke inti materi terkait dengan materi pendukung nanti saya akan kirim ke referensi. Nah, yang jelas perintah dasar Linux lah minimal paham lah terkait dengan perintah dasar Linux ya. Kemudian kita ls ya, ls bintang titik Python. Nah, ini file-file Python semua ya. Ini yang 49757 itu ya. Jadi kalau kita lihat isinya, ah, eh, .py ya. Nah, ini. Ini. Ini ini adalah exploit yang ditulis dengan Python. Jadi ini exploit untuk melakukan serangan ke VSFTPD 234 ya. Jadi kan tadi ini setelah kita temukan adanya kerentanan ini kan di atas sebenarnya ini ya. Ini di atas ini ya. Barulah di tahap berikutnya kita melakukan eksploitasi. Mencari exploit ya. Mencari exploit ini bisa dengan menggunakan search exploit. Jadi search exploit VSFTPD 234. Nah, terus setelah dapat exploitnya, lakukan exploit. Jadi kalau mau cari tahu di mana lokasi exploit ini, Anda bisa cari dengan perintah locate. Ya. Mencari locate. Ini kalau ini hasil hasil search exploit ini kan kita dapat ini ya. Ada file namanya 49757.py. Jadi kalau ditanya dari mana didapat 49757 ini ya dari scanning exploit untuk VSFTPD ini. Nah, kemudian lakukan exploit. Jadi cara melakukan exploitnya di sini adalah tapi materi kita seperti saya sampaikan kemarin ya, kita tidak sampai bikin script ya. Kalau itu kita masuk ke dalam materi Advanced Ethical Hacking ya. Ini. Jadi teman-teman harus menguasain Python ya. Teman-teman bisa dengan menuliskan exploitnya di Python dan Anda juga harus bisa reverse engineering ya. Jadi bagaimana mau mengeksploitasi aplikasi yang kita targetkan kalau kita belum lihat isi jeroannya gitu lah. Jadi kita download aplikasinya, kita reverse engineering, kita baca fungsinya, dan kita cari di bagian mana saja, di fungsi apa saja yang bisa kita injek di sana. Kita bisa dengan cara fuzzing, kita bisa macam-macam ya.
Kita bisa dengan dengan mengirimkan suatu instruksi yang bermacam-macam dan kita lihat responnya. Nah, setelah kita tahu, oh ternyata kalau saya kasih input seperti ini dia crash. Yang menyebabkan crash itulah yang kita sebut dengan kerentanannya. Nah, kita sudah dapat exploitnya, terus kemudian kita tinggal tulis saja exploitnya di dalam Python. Tergantung dengan bahasa programan yang teman-teman kuasai. Nah, jadi di sini saya Python 495757. Kita lihat cara penggunaannya. Nah, ini. Jadi cara penggunaannya itu 49757 minha host, minha diikuti dengan host. Ya, Python 49757 diikuti dengan alamat host target, yaitu berapa? Yaitu dalam hal ini adalah 222131. Enter. Nah, tuh, set. Berhasil masuk. Jadi kalau saya UMI, saya masuk sebagai root. Kalau saya LS, jadi inilah coba lihat. Fatal sekali ya. Jadi kerentanan yang ada di dalam VSFTPD itu bisa memberikan kita akses sebagai root ke dalam target. Nah, jadi kalau kita sudah masuk ke sistem sebagai root artinya apa? Kalau kita sudah masuk ke sistem target sebagai root artinya apa? Artinya game over ya. Karena akses root ini bisa ke semua. Dia mau ke database bisa, mau ke service web bisa. Kita bisa ngontrol ke service, ke aplikasi, ke data. Jadi game over. Ya. Jadi anggaplah kalau mau saya serang, jadi security itu kan ada tiga ya. Security itu ketiga ya, tiga. Confidentiality, Integrity, availability. dan availability ya betul. Jadi apa yang mau saya serang terserah. Ini sudah bisa kita serang semua. Kalau saya mau serang ke dalam faktor confidentiality-nya sudah saya serang ke database-nya. Itu kan data-data rahasia ya. Itu kan data-data konfidensial itu. Atau saya ingin menyerang ke faktor integrity-nya udah saya edit database-nya atau saya rusakin datanya berarti integritasnya rusak. Atau kalau saya mau nyerang ke dalam faktor availability-nya, ketersediaan layanannya gampang, tinggal saya power off aja. Nah, ketika saya power off di sini, coba lihat. Nah, shutdown di server, berhenti. Layanannya berhenti sekarang. Karena sudah saya shutdown dari sini. Nah, ketika mati servernya, kita langsung akan ditendang keluar dari sistem. Kenapa? Karena layanannya udah mati. Berarti koneksi kita ke server sudah putus. Nah, sekarang kalau kita lihat di Metasploitable, sudah tidak ada akses lagi di situ. Mati servernya ya. Nah, jadi ini saya nyalakan lagi ulang. Jadi inilah parahnya gitu lah. Jadi sebagai seorang sistem administrator kita tidak bisa ya. Misalkan ada pengelola eh, server gitu kan, sysadmin. Kalau dulu istilahnya sysadmin ya. Jadi kalau dulu itu istilahnya sysadmin, sistem administrator. Jadi kalau sekarang itu beberapa industri sudah pakai istilah DevOps engineer, sudah pakai menggunakan istilah DevOps ya. Jadi nggak bisa, kita nggak boleh. Misal ini sering terjadi, sysadminnya itu terlalu manut gitu, sama tim programmer suruh install aplikasi A, install aplikasi B, install. Tapi kita nggak cross check terlebih dahulu apakah memang ini aplikasi aman untuk kita install di server atau tidak. Nah, itu. Cara ceknya gimana? Tinggal minta saya versi aplikasinya apa, cari di CVE tadi. Kalau di CVE dia menghasilkan output critical, high, medium, low dan lain sebagainya, kita konfirmasi dulu gimana ini memang betul bisa diretas apa enggak gitu. Baru kita install ya. Kalau kalau nilai CVE-nya di situ adalah
Kalau nilai CVE-nya di situ misalkan critical low, saya rasa itu jelas, jangan pakai. Jangan-jangan kita install aplikasi itu di server, itu yang selanjutnya nanti akan membuka celah hacker bisa masuk ke sistem. Nah, jadi kita juga jangan terlalu percaya dengan informasi yang ada di internet ya. Jadi dulu saya pernah temu itu. Saya baca blog, dia ajarin cara instalasi aplikasi eh, semacam aplikasi remote server lah. Ya, step by stepnya sudah jelas. Ah, remote server ya yang jelas aplikasi. Step by stepnya sudah jelas tahapannya. Tapi ternyata dia menyarankan untuk mendownload aplikasi yang vulnerability. Nah itu. Jadi semua orang yang mengikuti tutorial itu kena retas semua. Kena hack semua. Kenapa? Karena mengikuti tutorial yang salah. Yang ternyata merekomendasikan untuk mendownload file yang mengandung vulnerability. Ya. Nah, makanya kita konfirmasi dulu itu. Install add-on, plugin, install aplikasi. Ya, install driver, install kernel dan lain sebagainya, kita verifikasi dulu itu. Jangan sampai karena kita sendiri yang malah membuka celah di dalam sistem. Jadi tegas sebagai seorang DevOps, tegas. Oh maaf, saya tidak akan install aplikasi, saya tidak mau ambil resiko. Loh kenapa? Ini kan aplikasi yang kita pakai. Iya, saya tahu, tapi setelah saya cari tahu ini ada kerentanan. Artinya apa ya? Anda yang harus ganti aplikasi. Berarti Anda sebagai programmer harus cari aplikasi yang lain yang jauh lebih aman untuk bisa jalan di sistem. Ya, jangankan eh, apa? Bahkan yang aman pun di dalam sistem saat ini itu tidak ada jaminan ke depannya akan aman terus. Ya. Karena CVE itu berkembang. Sekarang Anda cek mungkin aman. Tapi kita tidak tahu waktu terus berjalan dan bisa jadi ternyata aplikasi yang berjalan saat ini di sistem Anda ditemukan kerentanannya oleh hacker misalkan. Ah, artinya apa? Artinya Anda harus segera ganti aplikasinya itu sebelum Anda selanjutnya menjadi target daripada serangan cyber attack. Ya. Jadi bukan hanya dari aplikasi, source code aplikasi. Itulah tugas seorang cyber security. Tugasnya seorang cyber security di sini adalah selalu melakukan yang namanya verifikasi. Kita verifikasi semuanya dari aplikasinya, makanya saya kadang tidak setuju kalau ada orang ditempatkan di security, tapi disuruh kerjain pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan security. Karena security itu butuh effort loh. Security itu butuh waktu. Nah, ini sering kadang terjadi, apalagi kalau di perusahaan yang skala enterprise ya. Ah, jadi orang sudah ditempatkan security tapi disuruh ngurus network. Orang tempatkan security tapi suruh ngurusin software, aplikasi. Atau mungkin bisa jadi disuruh pekerjaan yang memang gak ada hubungannya dengan IT ya, bisa jadi seperti itu. Padahal yang namanya security ini real time dia. Sama kayak pengembangan perangkat lunak. Anda kalau sudah terlanjur terjun ke pengembangan perangkat lunak, berarti prosesnya harus dilakukan secara terus-menerus. Kenapa? Karena yang namanya aplikasi itu berkembang. Selalu saja ada fitur, ada karena dia mengikuti perkembangan kebutuhan yang ada di luar sana. Oh, ini ada request fitur A, fitur B, fitur C, ada update maintenance, ada begitupun security. Security itu jenis serangan berkembang. Nah, jadi kita juga harus up to date, kita juga harus belajar terus untuk mengetahui adanya kerentanan. Sekarang begini, kita coba bedah ini. Tapi kita tidak akan masuk sampai ke sini karena waktu kita sangat terbatas ya. Kalau waktu kita panjang kita bisa bedah tentang exploit ya. Jadi coba. Jadi ini exploitnya ya. Jadi di sini dia menggunakan Python ya. Dia menggunakan beberapa library di sini. Kemudian di sini ah, coba perhatikan di sini. Ini hoax saja ini. Kenapa ada usernya di sana? Ada user nergal, password pas. Ini
sudah ketahuan username-nya, passwordnya. Jadi saya jelaskan dulu. Jadi ini tidak ngaruh ini. Ini tidak ngaruh. Tapi yang ngaruh itu ini simbol smile-nya. Inilah hebatnya si pembuat exploit. Dia bisa menemukan ini. Dia bisa menemukan dua pola seperti ini, simbol smile ini. Itu dia dapatkan dari mana? Dari proses reverse engineering. Jadi setelah di reverse engineering kemudian diuji, ternyata setelah dimasukkan input seperti ini, sistem jadi crash. Ketika dia crash, dia langsung punya akses masuk ke dalam sistem. Tipu-tipu saja itu. Oke, kalau begitu kita ini aja. Kita ganti aja. Misalkan passwordnya apa? XXX gitu. Mana ada username password XXX di server kan? Ya. Ini kan nggak ada, betul nggak? Kita uji coba aja ya. Sekarang saya coba exploit ulang. Pasti akan ditolak ini. Saya exploit ulang ya. Berarti kan sekarang sudah tidak bisa ya. Sudah tidak bisa. Tapi coba kalau saya ganti dengan seperti ini. Saya coba ganti dengan seperti ini. Saya tambahkan simbol smile di dalamnya. Jadi bukan masalah username passwordnya, bukan. Nggak ada masalah di situ. Masalahnya ada di sini, pada simbol smile ini. Jadi hanya gara-gara dua simbol ini bisa bikin crash system. Jadi sama kayak SQL injection ya. Cuman pakai satu tanda kutip kita udah bisa tahu ada error SQL di sana. Ini saya save. Saya ulangi. Saya clear lagi. Coba lihat. Masuk lagi kan? Masuk lagi. Kenapa dia bisa masuk? Karena permasalahannya itu bukan pada username passwordnya, bukan. Tapi pada simbol ini gitu. Ini didapatkan melalui reverse engineering, melalui proses fuzzing ke fungsi autentikasinya. Gara-gara ini tembus. Jadi mau username apapun nggak ada masalah. Ini cuma pancingan aja. Sebenarnya itu intinya ini. Jadi kalau saya coba ini mana ada username password. Itu langsung masuk lagi kan. Dan masuknya sebagai siapa nih? Bagi root. Jadi misalkan kalau saya devices, jadi misalkan saya devicesnya di halaman DAF misalnya. Nggak ada ya. Oh, saya touch dulu ya, sorry. Ini yang sering dilakukan oleh cracker-cracker ini yang beginian ini. Sekarang kalau saya coba cek IP-nya kan 131 ya. Saya coba cek dari sini. Slash DAF ya kalau nggak salah tadi. Coba. Ini 131 tapi saya buka di directory DAF karena saya devices-nya ke situ. Oh, access denied ya, sorry. Berarti permission-nya ya. Nah ini cara-cara yang dipakai oleh hacker itu begitu. Nah, jadi ini biasa ke apa? Slot gacor, terus apa lagi? Kadang juga macam-macam. Nah, jadi sekarang kalau dulu rame devices ya, hacked by dulu ya. Kalau sekarang devices itu rata-rata slot gacor karena hacker dibayar ya. Jadi sekarang itu karena apa? Jadi situs-situs judi online itu kerjasama dengan hacker sekarang. Kalau kau bisa cari celah kerentanan di dalam website pemerintah, website perguruan tinggi,
website sekolah. Nanti dia dapat reward itu. Makanya hacker-hacker sekarang ada kerjaan ya. Karena mereka hackingnya sekarang didanai ya oleh judi online. Kamu kalau dapat sel nanti laporin itu nanti akan dikasih reward. Nah, ini. Makanya banyak situs-situs pemerintahan yang kena retas. Kenapa? Karena kalau mereka nggak melakukan cara-cara seperti tadi itu, nggak ngehack ke web pemerintah, dia akan bisa ya. Apalagi aturannya Google kan sekarang kena ketat gitu. Kalau secara terang-terangan Anda bikin situs judi online itu nggak akan diindeks Google. Kalau Anda diindeks Google pasti kan nggak akan dapat traffic. Dan kebijakannya Indonesia itu yang memblokir situs-situs judi online. Makanya caranya supaya dia lolos, dia harus ngehack ke situs pemerintah. Nah, jadi search engine tidak akan mungkin memblok situs pemerintahan, tidak mungkin. Jadi dia ngelihat ke domainnya. Selama itu GoID, pasti akan kena ini. Tapi ternyata domain GoID ini di belakangnya diselipkan situs-situs judi online. Makanya banyak hacker-hacker yang ngincar ke situs judi online, ke website pemerintahan. Kenapa? Karena DA dan PA-nya itu tinggi. Domain authority dan pack authority-nya itu tinggi. Jadi potensi untuk bisa dicari oleh pengguna itu besar sekali. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin. Kita santai saja ya sambil diskusi kita dua arah ya. Jadi hacking itu ada dua. Ada hacking ke lapisan service, ada hacking ke lapisan aplikasinya. Nah, jadi ada hacking ke layer 7 dan ada hacking ke layar aplikasi. Jadi kalau layer 7 itu kan kita bicara service ya. Jadi kalau kita bicara service itu kan berarti apa? HTTP, FTP, SSH, DNS. Itu service. Nah, tapi ada juga kerentanan dari sisi aplikasi. Jadi macam-macam ini yang saya temui. Jadi selama jadi berdasarkan pengalaman saya biasa handle project pentest, cyber security, itu macam-macam. Ada yang kerentanan dari aplikasi. Jadi ada dua, ada tiga, ada ada empat, sorry, ada empat. Ada yang servisnya aman, aplikasinya nggak aman. Ada yang aplikasinya aman, servisnya nggak aman. Ada yang dua-duanya, servis dan aplikasinya nggak aman. Dan ada yang dua-duanya aman, servisnya aman, aplikasinya aman. Nah, jadi Apache-nya aman, Nginx-nya aman. Ternyata source code aplikasinya nggak aman. Ada lagi yang source code-nya aman, ternyata servisnya nggak aman. Nah, ini. Makanya kalau kita pentestnya ke layer 7, itu kita harus pentest secara keseluruhan. Baik itu lapisan aplikasinya maupun di dalam lapisan servisnya. Kadang kadang ada lagi macam-macam, sistemnya sudah aman, servisnya aman, aplikasinya aman, orangnya nggak aman. Jadi kalau orangnya nggak aman ini kadang yang tingkat awareness-nya kurang ya, tingkat kesadarannya tentang security kurang. Ya, pakai username password yang mudah ditebak. Terus kadang orangnya ndak teliti, apapun yang muncul di beranda, apapun yang muncul di email itu diklik tidak pakai mikir. Ternyata isinya apa? Ternyata isinya adalah phishing. Ya, ternyata isinya adalah ransomware. Jadi security itu dua, ada security kepada manusia, ada security ke humannya, atau security ke operasionalnya orangnya, pelaku dari pengguna sistem, ada security dari aplikasinya, ada security juga dari sisi sistemnya. Jadi kalau kita bicara security ini kita berbicara entire proses ya, seluruh proses yang ada di sistem. Jadi untuk exploitnya tadi Python 49757.py diikuti dengan alamat IP target, yaitu dalam hal ini adalah 22131.
Kita nggak ada grup WA ya, ntar. Kita ada grup WA kah? Kayaknya ada ya. Tidak ada Pak, Nggak ada. tidak ada. Oh nggak ada. Nggak Kayaknya ada saya. sih kalau saya. Oh nggak ada. Coba. Kayaknya saya habis di-invite tadi di grup WA. Ntar. Ini ada grup WA-nya apa enggak ini? Oh nggak ada ya. Oh nggak ada. Oh saya kirim aja langsung di chat ya. Saya langsung kirim aja di chatting. Catatan yang kemarin sama catatan yang hari ini. Oh saya pindahin dulu ke Word ya. Biar nanti biar Anda mudah untuk mengikutinya. Ini saya save sebagai ini catatan pertemuan dua ya. Ini Kalau catatan boleh ada grup WA-nya, Pak. ya boleh ya Biar dibikin boleh. saya, Dibikin. Ah ini nomor saya nih. biar kalau tanya lebih enak. Ya. Ah itu nomor saya tuh. Ah. Ini kalau yang ini yang catatan yang pertemuan hari satu ya. Jadi nanti diambil nomornya anggota grup di sini ya. Terus nanti tinggal dibuat grup. Nanti saya di-invite. Ini catatan pertemuan satu. Nah, jadi untuk sisa servisnya nanti silakan Anda praktekkan sendiri ya. Jadi saya udah tuliskan step by step. Jadi kan tadi di situ banyak servis